Paku Human Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk semuanya, sahabat FB dimanapun Anda berada. Untuk saudara-saudaraku yang berteman di FB, untuk yang sedang menyaksikan ini, ada Kang Muhammad Subhi Abi, gimana kabarnya? Semoga keadaan selalu sehat dan berkah barokah, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, Kang Subhi menjawab ini. Waalaikumsalam warahmatullahi. Semoga sehat Kang semua di sana, keluarga juga. Pada siang hari ini sengaja saya sempatkan live tentang menjelaskan perihal mata batin atau media mata batin yang kadang dalam beranda FB saya postingan itu ada postingan-postingan tentang media mata batin ataupun pembukaan mata batin. Jadi saya terangkan dulu di sini supaya saudaraku semua yang ada minat ataupun berpikir untuk mengikutinya itu bisa berpikir terlebih dahulu sebelum mengambil pemaharan. Jadi nantinya tidak ada sebuah kekecewaan, kok ini itu dan lain-lain. Itu semacam itu. Ada Kang Heri Setiawan, selamat siang, semoga sehat. Langsung saja ke titik pembicaraan, yaitu tentang masalah mata batin. Dalam mata batin ini yang kami buka, ya kan, yang kami ajarkan, yang kami buka itu adalah mata batin. Ingat sekali ya, yang kami buka itu mata batin, bukan mata koyor, bukan mata dohir, Jadi yang dibukakan itu mata batinnya. Jadi sekali lagi supaya bisa ketahui, ketika pasti beranda saya itu ada program mata batin dan media mata batin, itu yang dibukakan itu mata batinnya, bukan mata dohir. Jadi kalau sampean semua itu lantas berpikiran nanti kalau memang mengikuti pelatihan ataupun lantas mata dohirnya bisa melihat hantu gelondongan, itu salah. Jadi tidak usah ikut. Itu bikin susah saja. Ambil program-program yang lain, kan praktisikan lain. Banyak praktisi, enggak cuman saya. Kalau saya di sini yang dimaksudkan pembuka mata batin itu adalah mata batinnya, bukan mata dohir. Itu. Jadi lantas kalau memang mata batinnya itu gimana? Nah, yang namanya mata batin kan harus tahu, sampean itu harus tahu yang namanya mata batin. Ada batin kan itu, bukan mata ini, batin. Dan batin ini ketika sudah dibukakan dengan energi, dengan suatu keilmuan, itu batin ini akan memancar ke titik cakra ajna, lantas menembus ke yang namanya mata ketiga di sini, mata ketiga. Ya, mata ketiga itu bukan mata ini, tapi mata ketiga. Mata ketiga itu ada di sekitar kayak angan-angan ataupun imajinasi. Jadi bukan imajinasi, itu imajinasi khayalan. Jadi kalau memang umpamanya yang itu imajinasi khayalan, ya terserah Anda. Tetapi nyatanya Nyatanya keilmuan yang saya ajarkan dan bukakan dengan murid-murid saya yang sudah berjibun dan bisa mengatasi orang dan lain-lain, itu dengan ilmu ini. Karena Yang namanya khayalan, dari buah khayalan dengan buah
dari batin yang tajam karena memang dibukakan dengan energi ilmuwan itu beda. Walaupun namanya apa, tampilannya itu hampir kemungkinan sama, tapi beda. Itu adalah hasil dari ketajaman mata batin, ya. Jadi jangan nanti apa namanya salah persepsi, lantas ketika pas udah dibukakan lantas loh kayak gini ini itu, ya maka itu salah sampean sendiri. Dan itu sudah saya jelaskan di sini. Jangan menyalahkan saya. Jadi sudah saya jelaskan di sini ataupun di video YouTube saya itu yang pembukaan mata batin. Itu dilihat di deskripsi video kan ada penjelasan dari saya. Itu dibaca. Orang kan belajar sekolah itu kan supaya bisa membaca, supaya bisa memahami. Jangan hanya apa namanya pakai hayalan sendiri, pakai keinginan sendiri kan itu. Dibaca deskripsinya. Sudah tak jelaskan di situ. Kalau yang namanya mata batin itu, yang saya bukakan itu adalah mata batinnya, bukan mata koyor seperti melihat orang lewat, seperti melihat kopi. Itu tidak seperti itu. Tapi mata batinnya saya bukakan, cakra-cakranya saya bukakan, lantas batin tajam itu memancar ke titik cakra ajna, menembus ke ini mata ketiga, akhirnya bisa menembus ke dimensi, akhirnya tergambarlah di mata ketiga, bukan mata ini. Jadi posisinya walaupun merem maupun apa melek itu tetap bisa menembus suatu apa namanya gambaran-gambaran sosok-sosok goib. Itu bukan seperti itu, ya. Dan pertanyaannya apakah itu apa bukan imajinasi, khayalan dan lain-lain. Nah, perbedaannya gini, kalau khayalan tersebut itu sampean tidak belajar, tidak diilmuni, itu memakai khayalan. Tapi ini adalah dengan dipotensi energi ilmu. Maka yang tergambar itu bukan khayalan, tapi adalah apa namanya sebuah visual dari ketajaman mata ketiga tersebut. Itu semacam itu, ya. Dan setiap pengajaran saya tentang masalah mata batin, ya, itu tetap saya tes, dan sebelum ngetes itu sudah saya tuliskan bahwa ini adalah berisi khotam ini, itu saya sembunyikan. Baru lantas saya tes kepada si apa namanya yang belajar. Nah, untuk apa namanya membuktikan bahwa itu imajinasi atau bukan, maka nanti akan terlihat. Kalau memang apa yang dilihat itu sesuai dengan apa yang sebelumnya saya tulis, saya sembunyikan, maka bagaimana itu yang disebut itu khayalan? Kan tidak mungkin, karena sudah saya tuliskan. Umpamanya apa, batu cincin sudah saya isi dengan khotam macan. Nah, itu tulisan itu saya simpan dulu, tidak saya beritahukan. Nah, baru lantas ketika si pelajar tersebut itu sudah dibukakan, langsung praktek, itu yang terlihat apa. Nah, pas sesuai itu saya lihatkan, cocok apa enggak, kan itu. Kalau memang khayalan pasti tidak cocok, namanya khayalan, ya kan. Tapi karena ini adalah ditopang oleh mata batin, mata ketajaman mata batin yang sudah dibukakan indera keenamnya, dibukakan cakra ajnanya, sudah dibukakan mata ketiganya, maka akan ada kecocokan. Umpamanya yang sudah diisikan adalah bentuk macan, maka yang akan dilihat adalah macan. Itu loh. Jadi untuk sampean yang tadinya berminat untuk apa mempelajari ataupun berminat tentang media mata batin, itu dengarkan penjelasan ini sebelum umpamanya ada salah paham, ya. Bukan mata koyor yang saya bukakan, bukan, tapi mata batin. Jadi harus tahu antara mata batin dengan mata koyor. Mata koyor itu buat melihat kopi, buat melihat istri, kan itu tahu, ya kan. Jadi kadang saya itu apa ya,
kayak sebel itu loh yang diajarkan ini, ngeyel gitu loh, ngeyel. Kalau ngeyel itu ndak usah belajar, toh banyak yang ini apa namanya yang lain yang mengajarkan, iklan-iklan di sini di grup-grup itu kan banyak. Ndak usah. Kalau mau belajar umpamanya di saya ataupun pembukaan di saya, ya ikuti tata cara yang saya ajarkan. Nah, kalau ndak mau mengikuti ya jangan belajar, itu aja. Oh, repot kan itu. Hidup ini tidak perlu repot kan itu. Pelajari dulu penjelasannya itu bagaimana, itu baru tentukan pilihan ya. Itu saya ngomong begini itu supaya sampean yang tadinya tertarik dan ataupun apa itu memahami dulu tentang masalah bab ini ya. Tuh ada Kang Adam Prasetyo, gimana kabar? Semoga sehat. Ada Kang Heri Setiawan ya, sedang nonton, semoga sehat semua keluarga, amin ya robbal alamin ya. Sengaja saya jelaskan tentang masalah perihal mata batin supaya yang apa namanya nyimak entah itu di YouTube saya ataupun yang di FB itu paham tentang apa yang diajarkan, apa yang akan gemblengkan. Jadi tidak ada sebuah apa namanya salah paham, itu semacam itu. Alhamdulillah, amin. Kang Adam Prasetyo. Iya, jadi saya sengaja sempatkan untuk menjelaskan perihal masalah pembukaan mata batin. Yang kadang orang awam itu kan bayangannya itu ketika saya mengikuti pembelajaran mata batin itu mata saya itu akan melihat gelondongan makhluk gaib, seperti saya melihat kopi, itu kadang seperti itu. Maka saya jelaskan sebelum Anda itu nanti ujung-ujungnya menyalahkan yang ngajari, itu semacam itu. Jadi supaya tidak ada sebuah salah paham. Ada perbedaan tentang khayalan, ada perbedaan dengan visualisasi dari hasil mata ketiga, itu ada bedanya, itu semacam itu. Jadi ketika media-media mata batin, entah menyak ataupun pembukaan cakra dan lain-lain yang saya sediakan di postingan-postingan, itu penjelasannya semacam ini. Jadi jangan berharap umpamanya setelah memahami sampean itu matanya bisa melihat langsung menerong ya, melihat gaib secara gelondongan seperti kopi, seperti apa. Itu bukan seperti itu. Tetapi mata batin Anda jadi harus bisa mampu membedakan. Saya kira pendidikan formal itu semua merata di negara ini. Jadi otomatis untuk memahami kata-kata, memahami tulisan itu, membaca itu saya yakin paham. Jadi semoga saudaraku semua itu bisa memahami tentang penjelasan ini dan tidak ada lagi yang namanya salah paham dan lain-lain. Jadi intinya, sebelum sahabat ataupun saudara sekalian mengambil pilihan untuk belajar pembukaan mata batin ataupun media mata batin, mengambil pemahaman mata batin, itu dengarkan dulu penjelasan ini, dengarkan dulu biar nantinya tidak salah paham. Dan kalau umpamanya lantas setelah mendengarkan, oh ini tidak sesuai dengan keinginan saya, ya monggo, kan banyak praktisi yang menyediakan itu loh. Jadi jangan diusah bikin repot, itu paham ya. Oke, semoga sahabat semua, sahabat FB saya semua yang udah lama ataupun yang baru pertemanan itu mendapatkan berkah barokah, amin amin ya rabbal alamin. Keluarganya juga sehat, amin amin ya rabbal alamin. Cukup sekian saja penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.